Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang chapter 19 Accounting for Income Taxes dengan anggota saya sendiri, Devina Zahra dengan NPM akhir 180, Salsabila Aisyah dengan NPM akhir 179, Atia Gina dengan NPM akhir 305, dan Nashwa Nabiga dengan NPM akhir 103. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nashwa Nabiga Salsabila dengan NPM akhir 103. Lalu ada Salsabila Aisyah dengan NPM akhir 179. Lalu ada Devina Zahra dengan NPM akhir 180. Dan yang terakhir ada Atia Gina dengan NPM akhir 305. Baik, di sini kita akan membahas dasar akuntansi pajak penghasilan. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang perbedaan pre-tax financial income versus taxable income. Yang dimana pre-tax financial income itu merupakan income before tax atau book income yang dimana laba sebelum pajak yang disusun menurut standar akuntansi IFRS dengan tujuan untuk memberikan informasi yang relevan kepada investor dan kreditor. Yang kedua ada taxable income yang dimana atau yang dimaksud dengan income for tax purpose yang dimana laba kena pajak yang dihitung sesuai aturan perpajakan atau tax law dasarnya untuk menentukan berapa pajak yang harus dibayarkan perusahaan ke otoritas pajak. Nah, karena metode akuntansi dan perpajakan berbeda, maka income tax expense tidak sama dengan tax payable. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang perbedaan laporan keuangan IFRS dengan laporan pajak. IFRS sendiri ini menggunakan accrual basis yang dimana pendapatan itu diakui saat diperoleh dan beban diakui saat terjadi. Tetapi untuk perpajakan sering menggunakan modified cash basis yang dimana pendapatan itu diakui saat kas diterima dan beban diakui saat dibayarkan. Contohnya dalam kasus Chelsea Inc., di mana menurut IFRS pendapatannya itu sejumlah $130.000 dan beban tuh $60.000 tiap tahunnya, dan laba sebelum pajak itu $70.000. Tetapi menurut pajak, pendapatan tiap tahun itu berbeda. 2022 $100.000, 2023 $150.000, dan 2024 itu $140.000. Akibatnya beban pajak akuntansi konstan, sedangkan pajak terutang berfluktuasi. Dan kita akan membahas tentang konsep temporary difference dan permanent difference. Temporary difference merupakan selisih antara nilai buku atau carrying amount dan nilai pajak atau tax basis suatu aset atau liabilitas yang akan menimbulkan perbedaan sementara antara laba akuntansi dan laba pajak. Contohnya piutang usaha, penyusutan kewajiban garansi. Kemudian permanent difference itu merupakan perbedaan yang harus terjadi sekali dan tidak akan terbalik di masa depan. Contohnya pendapatan bunga obligasi pemerintah, bebas pajak, atau dan biaya denda atau tidak boleh dikurangkan. Singkatnya, temporary difference ini menimbulkan deferred tax liability atau aset, tetapi permanent difference itu tidak menimbulkan pajak tangguhan. Kemudian ada deferred tax liability. Deferred tax liability ini merupakan pajak tangguhan yang timbul karena taxable temporary difference. Artinya di masa depan perusahaan harus membayar pajak lebih banyak kan. Contohnya tuh di kasus Chelsea Inc. tahun 2022 pendapatan menurut IFRS lebih tinggi daripada menurut pajak. Maka dari itu akan timbul piutang yang diakui di laporan keuangan tapi belum diakui di pajak. DTL-nya tuh dihitung dengan $30.000 dikali 40% yang hasilnya tuh $12.000. Kemudian ada deferred tax aset atau pajak tangguhan yang timbul karena deductible temporary difference. Artinya di masa depan perusahaan akan membayar pajak lebih sedikit. Dimana kita bisa lihat dari kasus Han Company yang mencatat kerugian litigasi sebanyak $50.000 di tahun 2022 untuk laporan keuangan, tapi belum boleh dikurangi di pajak sampai tahun 2023. DTA ini dihitung $50.000 dikali 40% sama dengan $20.000. Untuk ilustrasi jurnalnya yang deferred tax liability itu ada income tax expense di sisi debit sejumlah $28.000 dan ada income tax payable di sisi kredit sejumlah $16.000 serta deferred tax liability di sisi kredit sejumlah $12.000. Dengan catatan pajak ini dibayar $16.000 tetapi beban pajak menurut laporan laba rugi yaitu $28.000. Untuk yang deferred tax asset ada income tax expense di bagian debit sejumlah $180.000 dan deferred tax asset sejumlah $20.000 di sisi debit dan income tax payable di sisi kredit sejumlah $200.000.
Baik, selanjutnya ada isu tambahan. Yang pertama ada income statement presentation. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naswa Nabika Salsabila dengan NPM akhir 103. Keadaan menentukan apakah sebuah perusahaan harus menambahkan atau mengurangi perubahan pajak penghasilan tangguhan dari atau terhadap pajak penghasilan yang harus dibayar dalam menghitung beban pajak penghasilan. Dalam laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan, sebuah perusahaan harus mengungkapkan komponen signifikan dari beban pajak penghasilan yang dapat didistribusikan kepada operasi secara berkelanjutan. Nah, berikut cara menghitung beban atau manfaat pajak penghasilan. Income tax payable or refundable plus minus change in different income tax sama dengan total income tax expense or benefit. Selanjutnya ada specific difference, perbedaan spesifik. Banyak item menimbulkan perbedaan antara pendapatan keuangan sebelum pajak dan pendapatan kena pajak. Untuk tujuan pengakuan akuntansi, perbedaan ini dibagi menjadi dua, yaitu sementara dan permanen. Nah, perbedaan sementara adalah perbedaan sementara yang kena pajak adalah perbedaan sementara yang akan menghasilkan jumlah yang dikenakan pajak di tahun-tahun mendatang ketika aset terkait dipulihkan. Perbedaan sementara yang kena pajak menyebabkan pencatatan liabilitas pajak tangguhan. Aspek asal dan pembalikan perbedaan sementara yang berasal adalah perbedaan awal antara dasar buku dan dasar pajak suatu aset atau kewajiban, terlepas dari apakah dasar pajak dari aset atau kewajiban melebihi atau kurang dari dasar buku dari aset atau kewajiban tersebut. Sebaliknya, perbedaan yang membalik terjadi saat menghilangkan perbedaan sementara yang berasal dari periode sebelumnya dan kemudian menghapus dampak pajak terkait dari akun pajak tangguhan. Yang kedua ada perbedaan permanen. Perbedaan permanen muncul dari item yang termasuk dalam pendapatan keuangan sebelum pajak atau pendapatan kena pajak, tetapi tidak keduanya. Perbedaan ini timbul dari undang-undang pajak yang dirancang untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, atau sosial dengan mengecualikan pendapatan tertentu, membatasi beberapa potongan biaya atau memperbolehkan yang lain melebihi biaya aktual. Perusahaan yang mengalami pendapatan bebas pajak, biaya yang tidak dapat dikurangkan, atau potongan berlebih memiliki tarif pajak efektif yang berbeda dari tarif resmi. Karena perbedaan permanen hanya mempengaruhi periode berjalan, mereka tidak menciptakan aset atau kewajiban pajak tangguhan. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu ada tax rate consideration. Untuk menghitung jumlah pajak penghasilan tangguhan yang akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan, sebuah perusahaan cukup mengalihkan selisih sementara kumulatif dengan tarif pajak saat ini. Nah, apa sih yang terjadi jika tarif pajak berubah di masa depan? Dalam hal ini, sebuah perusahaan harus menggunakan tarif pajak yang secara substansi telah ditetapkan dan diperkirakan akan berlaku. Perusahaan harus mempertimbangkan perubahan tarif pajak yang telah diterapkan saat ini yang akan berlaku di masa depan ketika menentukan tarif pajak yang seharusnya diterapkan pada perbedaan sementara yang ada. Revisi tarif pajak masa depan ketika terjadi perubahan tarif pajak. Perusahaan harus segera mencatat pengaruhnya terhadap akun pajak penghasilan tangguhan yang ada. Perusahaan melaporkan pengaruh tersebut sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan pada periode terjadinya perubahan. Pada slide ini kita akan membahas mengenai rugi fiskal atau loss carry forward, yang merupakan salah satu konsep penting dalam akuntansi pajak penghasilan. Secara sederhana, rugi fiskal atau net operating loss atau nol terjadi ketika beban yang dapat dikurangi pajak lebih besar dari pendapatan kena pajak pada satu tahun fiskal. Dalam kondisi ini, perusahaan itu mengalami kerugian
secara fiskal. Artinya tidak ada pajak yang harus dibayar karena penghasilan kena pajak bernilai negatif. Namun, sistem perpajakan di banyak negara memberikan kebijakan yang disebut dengan kompensasi rugi pajak, di mana perusahaan dapat memanfaatkan kerugian pada tahun ini untuk mengurangi laba kena pajak di tahun-tahun mendatang. Kebijakan ini dikenal dengan istilah loss carry forward. Tujuannya adalah untuk memberikan keadilan antara periode atau interperiod tax equity. Dengan adanya mekanisme ini, perusahaan yang mengalami fluktuasi laba dan rugi tidak akan menanggung beban pajak yang tidak proporsional antar tahun. Perusahaan yang rugi hari ini tetap mendapatkan imbalan pajak berupa penghematan pajak di masa depan saat perusahaan kembali menghasilkan laba. Dengan demikian, loss carry forward bukan hanya instrumen perpajakan, tetapi juga bagian dari strategi keuangan perusahaan dalam mengelola arus kas dan beban pajak jangka panjang. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana rugi fiskal dicatat dalam akuntansi keuangan. Ketika perusahaan mengalami rugi fiskal, kondisi tersebut menimbulkan hak bagi perusahaan untuk memperoleh penghematan pajak di masa mendatang. Hak ini dianggap sebagai manfaat ekonomi yang akan diterima di masa depan, sehingga sesuai dengan prinsip akuntansi harus diakui sebagai aset pajak tangguhan atau deferred tax asset. Aset pajak tangguhan ini mencerminkan nilai manfaat pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak penghasilan di tahun-tahun mendatang ketika perusahaan sudah kembali memperoleh laba. Perhitungannya dilakukan dengan mengalihkan jumlah fiskal yang dapat dikompensasikan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode mendatang. Misalnya, jika perusahaan memiliki rugi fiskal yang dapat dikompensasi dalam 5 tahun berikutnya, maka selama periode tersebut perusahaan memiliki kesempatan untuk menurunkan beban pajaknya sesuai dengan besar ruginya yang masih tersisa. Secara akuntansi, pencatatan rugi fiskal ini penting karena memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang posisi keuangan perusahaan, khususnya terkait potensi manfaat pajak yang bisa dimanfaatkan di masa depan. Dengan demikian, loss carry forward berfungsi bukan hanya sebagai catatan rugi, tetapi juga sebagai aset potensial yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memulihkan nilai ekonominya melalui efisiensi pajak di tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Standar Akuntansi Internasional atau IFRS, khususnya IAS 12 tentang pajak penghasilan, rugi fiskal diperlukan sama seperti perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atau deductible temporary differences, karena keduanya memberikan dampak berupa pengurangan pajak di masa depan. Namun, standar ini juga menegaskan bahwa tidak semua rugi fiskal dapat langsung diakui sebagai aset pajak tangguhan. Perusahaan hanya boleh mengakui DTA dari rugi fiskal apabila terdapat keyakinan yang memadai, atau dengan kata lain, kemungkinan besar bahwa perusahaan akan memiliki laba kena pajak yang cukup di masa depan untuk memanfaatkan kerugian tersebut. Dalam konteks ini, manajemen harus melakukan penilaian probabilitas realitas, yaitu sejauh mana kemungkinan bahwa manfaat pajak tersebut benar-benar bisa direalisasikan. Penilaian ini biasanya didasarkan pada beberapa faktor, seperti adanya proyeksi laba kena pajak di masa depan, reversal dari perbedaan temporer kena pajak yang sudah ada, strategi perencanaan pajak yang realitas dan dapat diterapkan, serta bukti positif dan negatif dari kinerja keuangan sebelumnya. Intinya, IFRS menekankan bahwa pengakuan rugi fiskal tidak boleh dilakukan hanya karena ada potensi manfaat, tetapi harus didukung oleh kemungkinan yang kuat bahwa manfaat tersebut benar-benar dapat digunakan di masa depan. Dengan kata lain, loss carry bukan sekedar angka dalam laporan keuangan, tetapi merupakan hasil dari pertimbangan akuntansi yang cermat dan realitas mengenai prospek laba masa depan perusahaan. Baik, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari pembahasan ini, yaitu mengenai bagaimana sih rugi fiskal diakui
direalisasikan atau bahkan tidak diakui sama sekali dalam laporan keuangan. Ketika perusahaan mengalami rugi fisikal, rugi tersebut tidak hanya dianggap sebagai kerugian biasa, tetapi juga sebagai potensi manfaat pajak di masa depan. Karena itu, pada saat rugi terjadi, perusahaan dapat mengakui aset pajak tangguhan atau Deferred Tax Asset atau DTA. Aset ini menunjukkan hak perusahaan untuk menghemat pajak di masa mendatang ketika perusahaan kembali memperoleh laba. Nilai DTA dihitung berdasarkan jumlah rugi fisikal yang dapat dikompensasi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku di masa depan. Dengan adanya pengakuan ini, laporan keuangan menjadi lebih informatif karena menunjukkan potensi ekonomi yang dapat digunakan untuk menurunkan beban pajak di tahun-tahun berikutnya. Kemudian, ketika perusahaan mulai kembali memperoleh laba, aset pajak tangguhan tersebut direalisasi. Realisasi ini berarti manfaat pajak yang sebelumnya dicatat sudah benar-benar digunakan untuk mengurangi pajak ini. Secara akuntansi, hal ini tampak dari penurunan saldo DTA dan pengakuan penghematan pajak dan laporan laba rugi. Proses ini menggambarkan prinsip matching, yaitu menyandingkan antara rugi masa lalu dengan laba masa kini agar hasilnya mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua rugi fisikal dapat langsung diakui sebagai aset pajak tangguhan. Sesuai dengan standar IFRS, pengakuan hanya boleh dilakukan jika kemungkinan besar atau probable bahwa manfaat pajak tersebut akan benar-benar direalisasikan di masa depan. Probable di sini berarti memiliki peluang lebih dari 50%. Jika berdasarkan evaluasi manajemen, manfaat pajak tersebut kemungkinan besar tidak akan bisa digunakan, maka perusahaan tidak boleh mengakui sebagai aset pajak tangguhan. Situasi ini disebut dengan non-recognition atau ketidakdiakuinya DTA. Ada beberapa alasan umum mengapa aset pajak tangguhan tidak diakui, seperti riwayat kerugian berulang yang membuat kecil kemungkinan penghasilan laba dalam waktu dekat, tidak adanya bukti kuat mengenai potensi laba masa depan, atau adanya perubahan peraturan pajak yang membatasi penggunaan rugi fisikal di kemudian hari. Dalam menilai apakah manfaat pajak dapat direalisasikan, manajemen perlu mempertimbangkan beberapa sumber laba kena pajak di masa depan, seperti 1. Reversal dari perbedaan temporer kena pajak yang sudah ada. 2. Proyeksi laba pada masa depan berdasarkan rencana bisnis dan kondisi pasar. 3. Strategi perencanaan pajak yang direalisasikan dapat diterapkan. Kesimpulannya, rugi fisikal atau loss carry forward memang memberikan peluang bagi perusahaan untuk menghemat pajak di masa depan. Tetapi pengakuan dan pengukurannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Perusahaan harus benar-benar menilai dengan hati-hati berdasarkan bukti dan proyeksi yang kuat. Apakah rugi tersebut dapat dikonversi menjadi manfaat pajak yang nyata di masa depan? Dengan cara ini laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang wajar, relevan, dan dapat dipercaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang presentation in the statement of financial position, yaitu yang pertama yaitu ada aset atau liabilitas pajak terkini, itu pajak penghasilan yang harus dibayar atau bisa dikembalikan untuk periode berjalan disajikan sebagai liabilitas atau aset lancar. Lalu yang kedua yaitu ada aset dan liabilitas pajak tangguhan. Itu semua aset dan liabilitas pajak tangguhan diklarifikasikan sebagai tidak lancar tanpa mempertimbangkan jangka waktu, realisasi atau penyelesaiannya. Lalu tidak diperbolehkan mengimbangi antara lancar dan tidak lancar. Dan yang terakhir yaitu penyajian itu tidak hanya diperbolehkan jika berasal dari pajak yang sama dan entitas memiliki hak secara hukum untuk mengimbangi. Lalu yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang presentation in the income statement. Yaitu yang pertama yaitu kan ada alokasi pajak intra periode. Itu beban pajak penghasilan dialokasikan ke berbagai komponen. Yaitu yang pertama ada operasi yang berlanjut, itu laba rugi normal, ada operasi yang dihentikan, ada pendapatan komprehensif lain atau OC, lalu ada pos-pos yang langsung dibebankan ke ekuitas. Nah, pajak kini dan pajak tangguh disajikan secara terpisah untuk menunjukkan pengaruh waktu pengakuan beban pajak. Lalu yang selanjutnya di sini
ada disclosure requirements, yaitu atau pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan rekonsiliasi antara tarif pajak efektif dan tarif pajak normal untuk membantu pengguna memahami perbedaan akibat perbedaan tetap dan sementara. Lalu materi yang terakhir yaitu ada Asset Liability Method Principle. Metode ini itu baik digunakan dalam IFRS ataupun US GAAP. Nah, menurut pendekatan ini itu yang pertama yaitu pajak tangguhan timbul dari perbedaan temporer antara nilai tercatat aset atau liabilitas dilaporkan keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Lalu yang kedua, liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer yang akan menimbulkan penghasilan kena pajak di masa depan. Lalu ada aset pajak tangguhan diakui secara perbedaan temporer yang akan menimbulkan pengurangan pajak di masa depan hanya jika besar kemungkinan akan ada laba kena pajak untuk menggunakannya. Lalu perlu dilakukan penilaian jika kemungkinan realisasi aset pajak tangguhan rendah. Sekian dari kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.